11.000 anak keracunan per Oktober 2025. Itu bukan angka kecelakaan, itu adalah indikator kegagalan moral. Dalam dunia kebijakan publik, jika sebuah program mengakibatkan satu saja nyawa terancam, program itu harus diaudit total. Tapi di Indonesia, rezim ini justru melakukan manuver gila, menaikkan anggaran dari 71 triliun ke 335 triliun rupiah untuk tahun 2026. Kenapa anggaran naik 500% saat 11.000 anak sudah jadi korban? Karena dalam kacamata predator, kegagalan adalah celah. Semakin kacau pengawasan di lapangan, semakin mudah dana logistik di markup di tingkat pusat. Kita tidak sedang bicara soal gizi, kita sedang bicara soal kapitalisasi perut rakyat. Pemerintah menggunakan label kemanusiaan untuk memuluskan aliran dana raksasa yang belum pernah ada presidennya dalam sejarah APBN. 11.000 anak yang keracunan itu hanya dianggap sebagai collateral damage, biaya kecil yang harus dikorbankan demi lancarnya proyek ratusan triliun bagi para elit di balik layar. Mereka tidak butuh anak yang sehat, mereka butuh proyek yang cair. Mari kita bedah dagingnya secara teknis. Bagaimana duit rakyat menguap? Riset menunjukkan penggunaan skema multi-layer subcontracting. Negara menganggarkan sekitar 15.000 hingga 20.000 rupiah per porsi. Di atas kertas, itu angka mewah. Tapi mari kita lihat realita perampokan di setiap lapis vendor. 1. Yayasan elit politik. Mereka memegang kontrak utama dari Badan Gizi Nasional, BGN. Mereka tidak punya koki, mereka hanya punya koneksi. Di sini, dana langsung dipotong 20% sebagai fee manajemen. 2. Vendor logistik kroni. Kontrak dilempar ke perusahaan logistik milik orang dalam. Di sini dipotong lagi 10 hingga 15% untuk biaya sewa gudang fiktif dan distribusi yang di markup. 3. Catering UMKM. Inilah kasta terendah. Mereka yang benar-benar masak, tapi mereka hanya menerima sisa sekitar 7.000 hingga 8.000 rupiah per porsi. Dengan 8.000 rupiah, catering dipaksa untung dan bayar karyawan. Hasilnya, mereka pakai beras sisa, telur afkir, dan minyak goreng hitam. Inilah alasan medis kenapa 11.000 anak keracunan. Nutrisinya dirampok di Jakarta, racunnya dikirim ke sekolah. Ini bukan korupsi uang, ini korupsi kalori. Inilah data yang paling daging dan berani. Integrasi institusional. ICW membongkar keterlibatan Yayasan Kemala Bayangkari, Polri, dan Yayasan Inklusi Pelita Bangsa, Kejaksaan. Pertanyaannya, mengapa institusi penegak hukum harus ikut jualan nasi kotak? Jawabannya adalah insuransi korupsi. Melibatkan keluarga penegak hukum dalam proyek ekonomi adalah cara paling efektif untuk membunuh pengawasan. Ketika istri-istri jenderal polisi dan petinggi kejaksaan duduk di kursi pembina yayasan penyedia MBG, maka secara otomatis institusi tersebut menjadi perisai. Jika besok ada aktivis yang melaporkan dugaan korupsi MBG ke polisi, laporannya akan mendarat di meja suami para pemilik yayasan tersebut. Jaksa mana yang berani menyidik yayasan yang pengurusnya adalah atasan mereka sendiri? Mereka tidak hanya menjual nasi, mereka sedang menjual kekebalan hukum. Proyek 335 triliun ini dirancang untuk tidak bisa disentuh hukum, karena para penjaga gerbang hukumnya pun sedang sibuk menghitung untung dari nasi kotak. Badan Gizi Nasional, BGN, adalah sarang self-serving regulation. Riset Akta menunjukkan ada 12 yayasan yang terafiliasi langsung dengan birokrasi pemerintahan, bahkan melibatkan tenaga ahli di dalam internal BGN sendiri. Ini level konflik kepentingan yang mencapai tahap menjijikkan. Logikanya begini, BGN yang membuat aturan standar gizi, BGN yang memverifikasi vendor mana yang layak, dan orang-orang di dalam BGN juga yang memiliki vendor tersebut melalui tangan ketiga. Standar gizi sengaja dibuat elastis atau bahkan disembunyikan agar vendor milik orang dalam bisa lolos meski kualitas makanannya sampah. BGN bukan lagi lembaga pengawas kesehatan bangsa, melainkan sebuah gerbang pembayaran, payment gateway, bagi para elit untuk menyedot dana APBN tanpa harus melewati proses tender yang transparan.
mereka yang memegang peluit, mereka yang menendang bola, dan mereka juga yang memegang kotak taruhannya. Istilah MBG swasta adalah kode untuk privatisasi korupsi. Data penelusuran mengungkap bahwa mantan gubernur, mantan bupati, hingga purnawirawan militer menguasai jalur ini. Kenapa harus lewat skema swasta? Karena di jalur ini transparansi data hampir nol. Tidak ada tender terbuka. Skema ini adalah jalur VIP bagi para elit daerah untuk mendapatkan jatah tanpa harus bersaing. Dalam dunia politik, ini disebut sebagai dana pemeliharaan loyalitas. 335 triliun rupiah adalah anggaran yang digunakan untuk memastikan para mantan pejabat daerah tetap berada dalam barisan pendukung pemerintah menuju kontestasi politik mendatang. Rezim menggunakan perut anak-anak sekolah sebagai mata uang untuk membayar kesetiaan politik. Ini adalah politik balas budi yang dibungkus dengan kardus nasi yang isinya hanya nasi dan tempe tipis. Mari kita bandingkan agar kita tahu betapa hancurnya skema kita. Di Nigeria, program serupa National Homegrown School Feeding Program menjadi skandal besar karena ditemukan ribuan sekolah hantu yang menerima dana tapi makanannya fiktif. Di India, program makan siang sekolah memicu kemarahan publik setelah ditemukan susu yang diencerkan dengan air sungai tercemar demi keuntungan vendor. Di Indonesia, kita melakukan ketiga-tiganya sekaligus dengan skala yang lebih masif karena didukung infrastruktur politik yang kuat. Perbedaan utamanya adalah di negara lain, skandal ini memicu pengunduran diri menteri. Di Indonesia, skandal ini justru memicu kenaikan anggaran. Kita sedang mengulang sejarah kelam kegagalan pangan global dengan bumbu kearifan lokal berupa kolusi yang sangat rapi. Kita tidak sedang memajukan gizi bangsa, kita sedang memajukan kekayaan segelintir oligarki. Mari kita bicara jujur. Politik itu mahal. Memenangkan pilpres butuh ribuan relawan, konsultan, dan ormas di setiap kecamatan. Masalahnya, setelah menang, kursi menteri dan komisaris BUMN itu terbatas. Tidak semua tim sukses bisa duduk di sana. Lalu, bagaimana cara rezim membayar hutang budi kepada ribuan kaki tangan di daerah? Jawabannya ada di piring nasi anak Anda. Data afiliasi 28 yayasan partai politik dengan Gerindra, PKS, dan PAN sebagai pemain utama adalah bukti mutlak bahwa MBG telah diselewengkan menjadi upeti elektoral. Ini bukan lagi soal gizi, tapi soal pembayaran tagihan kampanye. Yayasan-yayasan ini berfungsi sebagai wadah untuk menampung jatah proyek bagi para loyalis yang tidak kebagian kursi di pemerintahan. Ini adalah skema balas budi terstruktur yang dibiayai langsung oleh APBN. Bagaimana cara kerjanya secara teknis? Setiap yayasan yang terafiliasi dengan partai politik memiliki akses khusus untuk menjadi penyedia di zona-zona tertentu. Dalam dunia politik praktis, ini disebut sebagai logistik teritorial. Dana 335 triliun itu dipecah menjadi ribuan paket kecil. Yayasan milik elit partai di Jakarta mengambil kontrak besar, lalu menunjuk kader daerah sebagai pelaksana lapangan atau vendor logistik. Di sini terjadi pemotongan berlapis. Kader di daerah wajib menyetorkan uang kas atau sumbangan wajib ke organisasi sebagai imbalan atas proyek ini. Artinya, sebagian dari uang makan anak Anda tidak pernah berubah jadi daging atau susu, tapi berubah jadi dana taktis partai untuk persiapan kontestasi politik mendatang. Ini adalah korupsi yang dimanusiakan. Mereka merampok gizi siswa untuk memastikan bendera partai tetap berkibar di pelosok negeri. MBG adalah instrumen pajak loyalitas. Rezim menggunakan uang pajak kalian untuk mengunci kesetiaan jejaring elit daerah. Jika yayasan-yayasan ini terus diberi makan melalui proyek MBG, maka secara otomatis mereka akan menjadi mesin pemenangan yang siap bekerja kembali di masa depan. Ini adalah strategi kelanggengan kekuasaan yang sangat licin. Mereka menciptakan ketergantungan ekonomi bagi para pengurus yayasan dan ormas pendukung terhadap anggaran negara. Akibatnya, fungsi pengawasan dari masyarakat sipil mati.
Karena banyak tokoh masyarakat dan ormas yang sudah kenyang dari proyek nasi kotak ini. Mereka tidak akan mengkritik pemerintah, karena mengkritik pemerintah berarti memutus aliran dana ke yayasan mereka sendiri. Kita sedang dipaksa membiayai oligarki pangan yang tumbuh subur di atas meja belajar anak-anak sekolah. Jadi, setiap kali Anda melihat nasi kotak dengan porsi minimalis dan protein yang diragukan, jangan hanya salahkan cateringnya. Lihatlah ke atas. Lihatlah bayang-bayang elit partai yang sedang mencicipi komisi dari setiap butir nasi itu. 335 triliun ini bukan untuk mencerdaskan bangsa, tapi untuk menggemukkan pundi-pundi mereka yang haus kekuasaan. Ini bukan makan siang gratis, ini adalah pesta pora elit di atas penderitaan rakyat. Jika kalian hanya diam, kalian sedang memberikan restu kepada mereka untuk terus merampok masa depan anak-anak kita. 335 triliun itu bukan uang pemerintah. Itu adalah utang luar negeri yang harus dibayar oleh anak-anak yang sekarang sedang kalian beri makan nasi basi itu. Datangi sekolah anak kalian besok pagi. Foto menunya. Cari tahu yayasan apa yang menyediakannya. Cari nama pemiliknya di portal AHU. Jika ada nama politisi, viralkan dengan hashtag #dapurkotor335T. Jangan percaya pada laporan sukses dari BGN. Laporan terbaik adalah piring anak kalian sendiri. Jika kualitasnya sampah, bersuara sekarang. Atau jangan menyesal saat anak kalian jadi korban berikutnya. Tuntut pemerintah untuk membuka daftar vendor MBG secara real time ke publik. Kita berhak tahu siapa yang memakan uang pajak kita. Gizi bangsa tidak boleh ditukar dengan loyalitas politik. Berhentilah memuji makan gratis jika harganya adalah nyawa dan masa depan bangsa. Lawan, atau piring kita semua akan habis di jarah.